Gravitasinya tuh bikin kita pengen tidur aja terus. Tapi pertanyaannya, kita mau tidur terus atau mulai bangun dan bergerak? Kenapa gue mau bahas ini? Karena banyak orang tuh yang nggak sadar. Mereka tuh sebenarnya lagi kejebak di situasi yang aman tapi stagnan. Hari ini kita bakal kupas bareng. Apa sih sebenarnya zona nyaman itu? Dan kenapa orang susah keluar dari situ? Dan gimana cara kita bisa move on tanpa kehilangan rasa aman sepenuhnya? Zona nyaman bukan sekedar istilah motivator. Zona nyaman itu nyata dalam pekerjaan, hubungan, bahkan gaya hidup. Dan menariknya, zona nyaman punya dua sisi. Bisa jadi sahabat, bisa juga jadi jebakan. Menurut riset psikologi, otak kita suka sama hal yang bisa diprediksi. Karena itu bikin kita nyaman. Tapi kalau kebiasaan itu nggak diubah, potensi kita nggak akan berkembang. Contoh, kerjaan aman, gaji aman, tapi karir path nggak jelas. Tapi skill nggak naik-naik. Tapi kita merasa nggak ngapa-ngapain, alias makan gaji buta. Karena realitanya di Indonesia adalah banyak orang tuh yang bertahan di pekerjaan yang menurut mereka cukup. Bukan karena suka, tapi karena takut. Takut apa? Takut kehilangan stabilitas. Lingkungan sosial juga sering bilang, udah syukurin aja apa yang ada. Gak usah deh pindah-pindah kerja. Susah loh cari kerjaan, apalagi di era kayak gini. Padahal syukur itu tidak sama dengan pasrah yang stagnan. Karena dalam agama Islam ada konsep ikhtiar dan tawakal. Zona nyaman itu boleh, tapi jangan sampai bikin kita berhenti belajar. Karena hakikatnya adalah Allah nggak akan atau Tuhan nggak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Semuanya berawal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bahkan bukan dari Tuhan gitu. Bahkan Tuhan kita aja gak mau nih membantu kita untuk merubah sebelum ada kemauan dari diri kitanya sendiri gitu. Pertanyaannya, kenapa sih orang tuh betah banget dalam zona nyaman? Yang biasanya sering kejadian tuh ada 4 alasan. Pertama, mereka takut gagal. Kedua, mereka tuh nyaman sama stabilitas. Yang ketiga, karena lingkungannya ngedukung. Seperti yang gue bilang tadi, ya udahlah, nggak apa-apa kerja di situ. Masih untung lo dapat kerja. Ini kan lagi susah cari kerjaan. Masa mau resign gitu aja? Sayang loh. Nah, omongan-omongan kayak gitu akan membuat karyawan-karyawan takut resign. Walaupun nggak semuanya ya. Tapi kebanyakan orang di Indonesia mengalami hal tersebut. Contoh nyatanya, mungkin ada beberapa dari kalian atau bahkan kalian yang mendengar podcast ini termasuk ke dalam golongan karyawan yang takut resign walaupun lingkungan kantornya tuh toksik. Ya udah terpaksa aja gitu. Karena udah nyaman lagi di sini. Walaupun zona nyaman itu tetap punya sisi negatif dan sisi positif. Sisi positifnya adalah zona nyaman itu bisa jadi tempat rehat, tempat healing, tempat recharge energi. Zona nyaman juga bisa bikin kita ngerasa aman dari stres yang berlebihan atau cocok untuk fase pemulihan hidup. Tapi zona nyaman juga punya sisi negatif. Biasanya zona nyaman itu bisa bikin kita ngerasa stuck di situ-situ aja dan ngerasa hidup tuh kayak nggak bergerak dan kehilangan kesempatan yang baru. Ngerasa nyaman banget sekarang, tapi menyesal di masa depan. Terus gimana? Mau tetap di zona nyaman atau mau coba keluar dari situ? Kalau kalian mau coba keluar, ada 5 cara keluar dari zona nyaman. Yang pertama, mulai dari langkah yang kecil dulu. Ganti rutinitas kalian. Oke, misalkan kalian udah nyaman nih sama sepatu A. Coba besok nih kalian ganti ke sepatu yang B. Gitu. Sesimpel itu, tapi itu bisa mengubah diri kalian. Yang kedua, tantang diri dengan target yang realistis. Gak usah yang gede-gede dulu. Gak usah yang tinggi-tinggi dulu. Tapi dengan kalian menetapkan sebuah target, kalian jadi terpacu. Kalian jadi punya patokan. Oh, gue harus mencapai target yang segini misalkan. Jadi gak ngawang-ngawang gitu. Gak bergerak tanpa arah gitu.
Yang ketiga, cari aja lingkungan yang memang support untuk kalian keluar dari zona nyaman. Hindarin tuh orang-orang yang tadi ngomong kayak misalkan, udahlah kerja di situ aja, udahlah nggak usah aneh-aneh gitu. Udahlah hidup udah enak kayak gini, ngapain sih dibikin ribet. Terdengar seperti menyelamatkan kalian. Walaupun sebenarnya nggak sepenuhnya salah ya. Tapi kalau konteksnya kalian pengen keluar dari zona nyaman, pengen lebih hidup dalam hidup ini, dalam tanda kutip. Artinya kalian tuh bukan sekedar hidup aja gitu. Kalau kata Buya Hamka kan, kalau hidup sekedar hidup itu kan ya sama aja kayak kebo di sawah, kera di hutan. Apa bedanya kita sama hewan? Kalau cuma sekedar hidup. Pada akhirnya kita hidup tuh mencari makna kita sendiri. Pada akhirnya hidup kita itu juga mencari jati diri kita sendiri. Nah, dalam masa pencarian itu, selain kalian berusaha juga, dikombinasiin juga nih dengan yang namanya doa. Yang kita tahu di Indonesia kan kita punya beberapa agama yang diakui. Doalah sesuai keyakinan kalian masing-masing. Tapi intinya adalah kombinasiin dua hal tadi. Doa sama usaha. Jadi benar-benar dua arah. Kita minta bantuan dari Tuhan, tapi kita juga berusaha biar dibantu nih sama Tuhan. Kayak gitu. Kayak contohnya tuh, ya kita tuh bisa upgrade skill kita gitu. Akuin dulu assessment, kita ngecek dulu nih, apa ya skill gue yang kurang. Oh, gue kurang bisa nih ngomong di depan umum. Oke, besok gue bakal pelajarin tentang public speaking. Dicatat tuh. Oh, public speaking kayak gini. Oh, ini yang harus gue pelajarin. Materi A, B, C, D, F, G. Di breakdown semuanya. Jadi tertata rapi gitu. Tersusun semuanya, terencana semuanya. Dan tadi, tetapkan targetnya. Oke, misalkan mau belajar public speaking. Sampai misalkan akhir bulan. Akhir bulan targetnya apa? Oh, targetnya gue bisa ngomong lancar tanpa AE gitu misalkan. Nah itu dicatat. Nah gimana nih caranya ngomong lancar tanpa AE tadi? Nah langsung tuh di breakdown semuanya. Apa yang kira-kira bisa. Nah dari situ barulah kalian akhirnya perlahan-lahan akan keluar dari zona nyaman. Atau bisa juga kalian yang mungkin pekerja ya, itu coba deh cari side hustle atau proyek-proyek di luar kerjaan. Atau kayak sekedar belajar hal baru aja gitu tiap minggu. Entah apapun itu. Yang penting hal baru yang belum pernah kalian tahu sebelumnya. Jadi teman-teman, zona nyaman itu intinya kayak tempat singgah aja gitu. Bukan sebagai tujuan akhir. Karena kenapa? Kita tuh butuh berhenti sebentar untuk istirahat. Tapi kita tetap harus melanjutkan perjalanan menuju tujuan yang kita mau. Nyaman itu emang perlu, tapi bertumbuh itu wajib. Jangan tunggu keadaan yang maksa kita keluar. Tapi lebih baik kita sendiri yang pilih untuk melangkah. Gimana dengan kalian? Lagi betah di zona nyaman? Atau lagi berjuang keluar? Share pengalamanmu ke Instagram Kreatif Bertumbuh Podcast. Thank you udah dengerin sampai akhir. Buat kamu yang sedang bertumbuh, entah dari segi pemikiran, kreativitas, atau hal yang lainnya, kami akan temani perjalanan kalian bersama Kreatif Bertumbuh Podcast.